Di dalam riwayat ini disebutkan orang yang nggak sholat itu nanti di kuburannya Allah akan kirimkan dia satu ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Ini ular Syuja'ul Aqra yang Allah kirimkan khusus buat orang-orang yang semasa hidupnya nggak sholat. Sudah. Ini ular Syuja'ul Aqra, ainahu min nar, kedua matanya dari api. Kemudian wa adfaruhu min hadid, kuku-kukunya dari besi, saudara. Saking tajamnya kukunya itu. Yukallimul mayyita, itu yang namanya ular Syuja'ul Aqra tadi. Dia akan ngajak bicara mayit. Jenazah dalam kubur yang nggak sholat diajak bicara, fayaqulu ana Syuja'ul Aqra, akulah Syuja'ul Aqra yang diutus untuk orang yang meninggalkan sholat. Wa sautuhu mithlur ra'dil qasif, itu suaranya kalau sudah bicara saking seremnya seperti petir yang menyambar, saudara. Saking menakutkannya suara Syuja'ul Aqra tadi. Setiap satu pukulan yang dipukul oleh Syuja'ul Aqra tadi, ular Syuja'ul Aqra, di riwayat ini disebutkan itu pukulannya saking kencangnya sampai mayit itu tembus ke dalam tanah sampai 70 dhira, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para asatid, para tuan-tuan guru, bil khusus orang tua kita Al-Habib Ali bin Yahya, tidak lupa pula pengasuh Pondok Pesantren Al-Baha dan Majelis Al-Baha, guru kita bersama Kiai Haji Alfan Nasuha bersama segenap keluarga besarnya. Juga hadir di sini para habaib yang lain, para asatid. Ada Kiai Badawi, ada orang tua kita Bapak Haji Injo, ada Habib Mubarak bin Yahya selaku ketua DPW Front Persaudaraan Islam Cirebon, Kabupaten Cirebon. Dan semua juga ada Habib Ahmad bin Yahya dan semua para asatid. Juga ada ketua DPW Kota FPI di sini. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, begitu juga yang hari ini bertugas menjaga keamanan di majelis kita. Ada dari Laskar LPI, ada dari Polsek Sumber, terima kasih banyak Polres Sumber, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan sebagaimana Anda hari ini menjaga jamaah, memberikan rasa aman kepada mereka, mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah Anda diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kepada hadirin hadirat. Semua angkat tangannya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan semua urusannya, dilunasi hutang-hutangnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad yang merupakan kitab yang kita kaji di majelis bulanan Al-Baha ini. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu fadlus salatil maktubah. Qala Allah taala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban ay mafruḍan mawquta ay muqaddaran waqtuha fala tuqaddamu 'alaihi wa la tu'akhkharu 'anhu.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ay as-salawatul khams. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ila akhir maqal. Ahibahil kiram, kajian kita hari ini melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad terkait dengan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Yang mana kalau sesuatu itu beres, yang lain bakalan beres. Sesuatu tersebut baik, yang lain bakalan baik. Sesuatu tersebut rapi, hidup kita sisanya bakal rapi, saudara. Apa sesuatu tersebut? Sesuatu yang dimaksud tersebut adalah sholat. Sholat ini salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Dan sebetulnya kita ini beruntung. Kita hamba-hamba Allah yang penuh dosa, penuh maksiat. Jangankan sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kalau mau ketemu pejabat aja sudah. Makin tinggi jabatannya makin susah ketemu. Jarang-jarang ada rakyat bisa ketemu presiden setahun sekali aja udah bagus kalau bisa ketemu, saudara. Tapi ini Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kita segala-galanya. Allah ngasih kita kesempatan untuk ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari 5 kali, saudara. Presiden aja, menteri, bupati, gubernur nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita rezeki, nggak ngasih kita nyawa, mau ngadep susahnya setengah mati, nggak gampang, saudara. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, Allah mengizinkan kita 1 hari 5 kali untuk menghadap, berbincang-bincang langsung kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, Allah baik atau tidak? Allah dermawan atau tidak? Nikmat apa kagak? Alhamdulillah. Makanya rugi kalau ada orang ninggalin sholat, dia yang rugi, bukan Allah yang rugi. Allah Ta'ala gak akan pernah rugi, saudara. Allah maha kaya. Ente sholat, ente gak sholat, sedunia lagi gak sholat, gak sedikit pun mengurangi daripada kekayaan Allah. Tapi ketika kamu gak sholat, kamu lagi menghancurkan diri kamu, karena kamu memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk nikmat. Sholat itu jangan dilihat sebagai sebuah kewajiban, Pak Bu. Kalau dilihatnya sebagai sebuah kewajiban, akhirnya kita menjalankannya berat, susah, payah. Tapi lihat sholat sebagai sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, saudara. Makanya menjalankannya dengan sukacita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya yang namanya salat itu kanat 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, adalah kitaban, ai kewajiban, mafruḍan mauquta, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Enggak boleh dimundurkan dari waktunya, enggak boleh dimajukan dari waktunya. Itu udah aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat salat sebagai sebuah kenikmatan dari Allah buat kita. Satu, nikmat karena Allah ngasih kita kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Allah minimal sehari 5 kali, saudara. Nikmat. Kurang nikmat apa itu? Allah kasih kita kesempatan buat itu. Kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita punya problem dalam kehidupan. Siapa yang maha mampu buat menyelesaikan masalah kita? Terus 5 kali ente dikasih kesempatan dalam sehari buat ngadep Allah, ente gak manfaatkan dengan baik. Nah itu yang pertama, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kenikmatan yang pertama di balik sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat itu sebagai sarana kita untuk bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gak sampai di situ, Allah Ta'ala wajibkan sholat buat kita, gak lain dan gak bukan buat ngapus dosa kita. Karena dosa kita nih Pak Bu banyak. Jangan ke seluruh dosa kita, satu aja dosa kita kalau besok kita disuruh tanggung jawabkan di akhirat, berat, gak mampu kita.
Kita udah dikasih segala-galanya sama Allah, tapi aturan Allah kita langgar seenaknya begitu aja. Satu aja dosa yang kita lakukan, besok berat kita buat bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana yang menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. Apa di antara sarana tersebut? Di antaranya adalah sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalus salawatil khamس kamatsali nahrin jarin 'adzbin 'ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat." Qala, "Fama yubqi dzalika min danas." Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih perumpamaan, ngasih metafora atau ngasih analogi. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perumpamaan sholat 5 waktu, kata Nabi, seperti orang yang rumahnya di belakangnya ada sungai. Kemudian sungainya jernih luar biasa, airnya tawar. Kemudian akhirnya karena di belakang pintu rumah kita ada sungai yang jernih, airnya tawar. Kemudian kita mandi sehari 5 kali di sungai tersebut. Mandi sehari 5 kali di sungai yang jernih, bersih di belakang rumah kita. Kira-kira di badan ada kotoran tersisa atau tidak? Tidak ada. Kata Nabi, perumpamaan sholat begitu tuh. Ibarat ente mandi sehari 5 kali. Kalau ente sholat sehari 5 kali, dijaga betul-betul sholat 5 waktu, bersih saudara. Di antara satu sholat dengan sholat lainnya, manakala ada dosa-dosa yang kita khilaf, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ. Di dalam riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghusnayn min syajarah. Qala faja'ala dhalikal waraqu yatahafat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Faqala ya Aba Dzar, faqultu labbaika ya Rasulullah. Qala innal 'abda al-muslima la yusalli as-salata yuridu biha wajha Allah, fatahafatu anhu dhunubuhu kama tahafatu hadzal waraq an hadhihi asy-syajarah. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu saat di musim dingin melihat satu pohon yang daunnya berguguran pada rontok, saudara. Jadi ada satu pohon daunnya rontok. Nabi ambil 2 batang daripada pohon tersebut. Kemudian batang yang diambil oleh Nabi SAW itu daunnya berguguran, rontok. Akhirnya Rasulullah SAW melihat daun-daun rontok dari sebuah pohon. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Faqultu labbaika ya Rasulullah. Abu Dzar jawab, labbaika ya Rasulullah. Itu bahasa adab, bahasa akhlak. Kalau dipanggil jawabnya labbaik. Saya dulu dari kecil diajarin tuh sama orang tua saya, sama bapak ibu saya, kalau dipanggil Hanif, jawabnya jangan ape. Iya bagus juga sih. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih adab, sesuai dengan jawaban sahabat di hadapan Nabi, jawabnya labbaik. Jadi dulu kalau saya dipanggil Hanif, labbaik. Kalau saya jawab ape kata bapak saya. Labbaik. Ngikutin sunnahnya Nabi. Labbaik ya Rasulullah. Abu Dzar dipanggil sama Nabi, ya Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah. Enggak ada yang sholawat ya dengan nama Nabi ini. Labbaik ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Qala innal 'abdal muslim la yusalli as-salata yuridu biha wajha Allah, fatahafatu anhu dhunubuhu kama tahafat hadzal waraq an hadhihi syajarah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu lihat tadi kan daun itu berguguran dari pohon tadi. Sesungguhnya wahai Abu Dzar, andai kata ada seorang muslim, dia sholat satu sholat saja betul-betul tujuannya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia melakukan sholat tersebut, tahafata anhu dunubuhu, seketika itu dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun yang berguguran dari pohon, saudara. Masya Allah, alhamdulillah.
Dalam riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fawdi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi fa kullama raka'a sajada tasaqatat anhu dhunubuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berdiri, dia melakukan salat, apa yang terjadi? Utiya bi dhunubihi kulliha. Itu semua dosa-dosanya dikumpulkan. Fawdi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi. Kemudian dosa-dosa tersebut ditaruh di atas kepalanya dan ditaruh di atas daripada bukan atik, di atas punggungnya. Naam. Di atas punggungnya, pundaknya. Dosa-dosanya ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas punggungnya, di atas pundaknya. Maka apa yang terjadi kata Nabi, fakullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu dhunubuhu. Setiap dia ruku atau setiap dia sujud, ketika itu berguguran dosa-dosanya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau ruku jangan keburu-buru. Kalau sujud jangan keburu-buru. Ketika sujud, seketika itu, selain sujud itu adalah titik terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Masa giliran titik terdekat kita malah buru-buru, saudara. Nah, selain sujud itu sebagai titik terdekat hamba kepada Tuhannya, tapi ketika sujud itu dosa-dosa yang ditaruh di kepala dan di pundak tadi rontok seketika itu, ketika ruku dan sujud, saudara. Alhamdulillah. Allah. Di dalam riwayat hadis lain disebutkan, ma min imri'in muslimin tahdhuruhu shalah maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kullah. Wa ana Anas ma min hafidhain yarfa'ani ila Allah Ta'ala bi salati rajulin ma'a salah illa qala Allah Ta'ala ushhidukuma anni ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Nabi mengatakan seorang muslim yang ketika datang waktu salat, kemudian dia wudu, setelah dia wudu kemudian dia salat dengan khusyuk, kemudian salatnya enggak keburu-buru, rukuknya benar, sujudnya benar, i'tidalnya benar, duduk di antara dua sujudnya benar, wudunya bagus, khusyuknya bagus, salatnya bagus, maka apa yang terjadi? Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub. Maka salatnya menjadi penggugur dosa-dosa sebelumnya yang dilakukan, saudara. Kecuali dosa besar, kata Nabi. Kalau dosa besar tetap harus taubat. Tapi selain itu begitu banyak dosa yang kita lakukan, dosa-dosa tersebut digugurkan berkat Bahkan tadi dalam riwayat Baihaqi disebutkan, dua malaikat yang nyatat amal kita kiri kanan nih. Dua malaikat yang nyatat amal kita di kiri dan di kanan, raqib atid. Malaikat itu setiap mau membawa amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu, saudara, malaikat tersebut kalau dia membawa amal menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan laporan catatan amal kita, maka Allah taala suruh lihat dia sholat apa enggak. Kalau dia sholat, misalkan sholat subuh sama sholat duhur, maka Allah mengatakan ushhidukuma anni ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Saksikanlah wahai malaikat, aku ampuni dosa-dosa hambaku antara subuh dengan duhur, antara duhur dengan asar, antara asar dengan isya. Makanya as-salatu ila shalah kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, antara satu salat dengan salat lainnya, disitulah adalah saat-saat semua dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu. Jawab lagi yang jujur, jawab. Kalau begitu salat itu nikmat atau tidak? Beruntung nggak kita dapat sholat? Berarti kalau ninggalin sholat rugi atau tidak? Siap istiqomah sholat? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya itu baru keberuntungan yang kedua. Jadi keberuntungan yang pertama, kita dikasih kesempatan untuk bersambung dengan Allah, menghadap Allah, ngadu langsung sama Allah. Kurang beruntung apalagi itu, saudara. Keberuntungan yang kedua, dosa-dosa kita digugurkan dengan keberkahan sholat. Tentunya kita butuh pengguguran dosa saking banyak dosa kita. Keberuntungan yang ketiga, kalau sholat udah bagus, yang lain amal kita bakalan bagus. Di dalam hadis disebutkan, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamas wa awwalu ma yurfa' min a'malihim as-salawatul khamas wa awwalu ma yus'aluna anhu min a'malihim as-salawatul khamas faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullah tabaraka wa ta'ala unduru
hal tajiduna li'abdina filatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa minal fariidah. Kalau sudah dilihat itu semua, fa in wajada fadlan, kemudian fayu'khadz dzalika wa dzalika bi rahmatillah wa 'adlihi, fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi wa qila lahu udkhilil jannata masrura wa in lam yujad lahu syai'un min dzalik umirat bihi zabaniyatu ta'khudh bi yadayhi wa rijlihi thumma taqdhifu bihi fin nar. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama diwajibkan atas umatku adalah salat. Dan yang pertama amal yang akan diangkat oleh Allah dari umatku yang akan pertama ditunjukkan adalah salat. Maka nanti amalan pertama yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya bagus, nanti sisa hisabnya gampang. Tapi kalau salatnya udah berantakan, sisanya berantakan, saudara. Na'udzubillah min salat. Akan tetapi saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kana dhayya'a syai'an minha, kalau ada orang yang salatnya agak kurang-kurang dikit, Allah mengatakan, unduru hal tajiduna li 'abdina filatan min salati tutimuna biha ma naqasa minal fariidah. Allah bilang sama malaikat, "Hai malaikat, coba lihat. Ini kan hambaku ini salatnya kurang-kurang, coba lihat. Khusyuknya kurang, mungkin waktu salat pikirannya kemana-mana. Ini yang perempuan-perempuan kadang-kadang salat otaknya di TikTok. Sholat otaknya di infotainment. Anak-anak laki-laki kadang-kadang sholat otaknya di Mobile Legend, sholat otaknya di Free Fire. Ada kekurangan. Maka malaikat dikatakan Allah Ta'ala, lihat hambaku ini kalau sholatnya ada kekurangan, coba lihat dia ada tabungan sholat sunnah nggak. Jadi jangan dikira sholat sunnah nggak penting, Bu. Sholat sunnah memang nggak wajib, akan tetapi sholat sunnah itu menjadi tambalan buat kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat wajib. Kata Allah Ta'ala bilang, malaikatku coba lihat, dia ada tabungan sholat sunnah nggak? Kalau ada tabungan, ya Allah ya Rabb, ada tabungan sholat sunnahnya. Jadikan sholat sunnahnya dia sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardunya dia, saudara. Nah, kalau udah seperti itu, dilihat sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, apa yang terjadi, saudara? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk masuk ke surga. Udkhulul jannata masrura, masuklah ke surga dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk yang dengar panggilan ini besok di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Wa fi kitab az-zawajir li syekhina khatimatul muhaqqiqin Ahmad ibn Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu, qala ba'dhum warada fi hadits man hafadha 'ala as-salah akramahu Allah bi khamsi khisal yarfa' anhu dhiqil 'aish wa 'adzabil qabr wa yu'tihi Allah kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirat kal barq wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip sebuah riwayat. Di dalam riwayat tersebut disebutkan, perhatikan baik-baiknya supaya kita sadar betapa pentingnya sholat, betapa ruginya kalau kita ninggalin sholat. Di dalam riwayat tersebut disebutkan, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dia dengan 5 hal. Dia mendapatkan 5 hal. Berapa hal? 5 hal. Yang pertama, yarfa'anhu dhiqal 'aish. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darinya kesempitan hidup. Habib, hidup saya susah banget, hati saya sumpek banget, saya depresi. Coba cek sholatnya, bener gak sholatnya? Saya sholat beb, khusyuk gak sholatnya? Orang kalau sholatnya khusyuk, sholatnya itu zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau udah zikir, hati tenang, gak ada ceritanya depresi, saudara. Kesulitan hidup diangkat sama Allah Ta'ala. Habib, itu buktinya saya punya teman gak sholat tapi kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak. Emangnya kesulitan hidup, kesempitan hidup gak punya duit doang? Orang walaupun gak punya duit tapi hatinya tenang, lapang, makan enak, tidur nyenyak, itu berarti hidupnya lapang, saudara. Banyak saya kenal orang kaya raya, duit banyak, tapi mesti bolak-balik ke psikiater, depresi, susah tidur, ketakutan. Jadi belum tentu orang banyak duit itu hidupnya terus lapang, enggak. Berapa banyak orang hidup bergelimang harta, tapi hatinya nggak ada ketenangan, tidur aja merem nggak bisa. Tapi berapa banyak orang di Sumber, di Sidawangi, walaupun hidup pas-pasan sederhana, tidurnya pules.
Banyak nggak? Alhamdulillah. Hidup pas-pasan, makan apa adanya, tapi masih bisa ketawa sore-sore ke ibu-ibu. Alhamdulillah. Hidup pas-pasan apa adanya, tapi begitu baca sholawat, masya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bu, nikmat gak bu? Nikmat gak bu? Berarti ibu hidupnya lapang, karena merasakan kenikmatan yang belum tentu dirasakan oleh orang-orang yang duitnya banyak. Duitnya banyak datang bolak-balik ke psikiater, depresi, stres, anaknya narkoba, na'udzubillah, istrinya selingkuh, lakinya mabok kerjaannya, duit banyak, sempit hidupnya, saudara. Lihat sholatnya, biasanya berantakan yang seperti itu sholatnya. Tapi kalau sholat udah rapi, ibu sholat rapi, bapak sholat rapi, anak sholat rapi, Allah kasih kelapangan hidup. Walaupun sekilas secara materi biasa-biasa saja, tapi hatinya lapang, hidupnya tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dikasih kelapangan hidup. Makanya Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar meriwayatkan, kalau orang sholat, Allah mengangkat darinya adab kubur, diselamatin, di dalam kuburnya diselamatin, nggak ada adab kubur. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Nanti di akhirat siapa yang catatan amalnya diterima dengan tangan kanan, maka dia akan gampang dihisabnya, selamat, dia bakal masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa wa yasla sa'ira. Nah, siapa yang diberikan kitab dari belakang atau dari kiri, maka neraka tempatnya. Kalau mau diberikan kitab dari kanan, maka di dunianya salat. Yang ketiga, wa yamurru 'alas sirat kal barqil lami'. Nanti di akhirat ketika melewati yang namanya Siratul Mustaqim yang begitu tipis, kalau dia bisa lewat, surga di depan. Tapi kalau jatuh di neraka, na'udzubillah min. Kalau orang jaga sholat, maka dia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat cepat, saudara. Itu 5 hal. Jadi yang pertama tadi dikasih kelapangan hidup. Yang kedua diselamatkan dari adab kubur. Yang ketiga dikasih kitabnya, catatan amalnya nanti dengan tangan kanan. Yang keempat bisa nyebrang jembatan Siratul Mustaqim cepat seperti kilat. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang kalau istiqamah ngejaga salat, insyaallah masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Nah, ini yang saya sampaikan barusan targhib, yang enak-enak. Sekarang harus diimbangi dengan tarhib. Sekali lagi saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Berarti sholat itu nikmat atau tidak? Kita sebagai muslim diwajibkan untuk sholat beruntung atau tidak? Jawab lagi yang kompak. Beban atau nikmat? Beban atau nikmat? Berarti kita diwajibkan sholat beruntung atau tidak? Berarti kalau sampai tinggalkan sholat rugi atau tidak? Siap istiqamah sholat? Siap jaga sholat? Takbir. Sekarang sebaliknya, saya mau bicara yang gak enaknya, saudara. Allah udah kasih kita segala-galanya. Dari kita lahir, kita dikasih napas sampai sekarang. Allah gak pernah minta bayaran atas napas yang kita diberikan. Itu oksigen kalau kita harus bayar di rumah sakit per hari berapa, Pak? Bu? Saya kemarin sempat sesak, saya beli oksigen. Oksigen kecil, Bu. Oksigen kecil. Itu hampir 50.000 harganya. Berapa kali make doang. Saya ingat, ya Allah, Allah kasih saya dari saya lahir sampai sekarang oksigen gratis, bisa napas dengan enak. Allah kasih jantung kita berdetak dari kita di perut ibu kita sampai sekarang. Kalau berhenti semenit aja selesai, saudara. Dikasih jantung kita berdetak. Bayangkan kalau harus memicu detak jantung pakai alat, berapa yang mesti kita bayar? Dikasih mata kita bisa ngelihat normal, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa berjalan, lidah kita bisa ngerasain mana yang manis, mana yang pahit, mana yang pedas, bisa berbicara, bisa berkata-kata, hidung kita bisa mencium bau, saudara. Otak kita dikasih bisa berpikir. Allah nggak minta bayaran atas itu semua.
Allah nggak minta bayaran atas itu semua. Kalau Allah harus minta bayaran atas itu semua, berapa triliun yang mesti kita keluarkan per orang untuk bayar itu semua, saudara. Tapi Allah nggak minta bayaran atas itu semua. Allah cuma minta kita sholat. Andai kata kita punya bos, gaji kita sebulan 5 juta UMR, tambah sedikit. Bos itu punya aturan, tugas kamu begini. Kalau kamu melanggar maka hukumannya ini. Bagaimana caranya dia akan jalankan tugas dari bosnya? Kenapa? Karena bosnya, dia ngerasa bosnya udah ngasih dia per bulan. Karena dia takut kalau kehilangan gaji tersebut. Tapi Allah yang ngasih kamu segala-galanya. Allah perintahkan kamu sholat, kamu gak jalankan. Padahal yang Allah kasih ke kita jauh lebih besar daripada yang diberikan bos-bos kepada kita, saudara. Makanya di sini, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kalau tadi disebutkan manfaat daripada sholat luar biasa, di sini disebutkan apa saja yang didapatkan kalau orang meninggalkan sholat, durhaka sama Allah Ta'ala. Allah sudah wajibkan sholat demi kebaikan dia, tapi tetap durhaka. Wa man tahawana 'anus shalah. Dalam riwayat ini disebutkan, siapa orang yang ngegampangkan sholat, perhatikan baik-baik, catat baik-baik, biar pulang dari sini tidak ada di antara kita lagi yang menggampangkan sholat, saudara. Wa man tahawana 'anus shalah. Siapa yang menggampangkan salat, aqabahullahu ta'ala bi 15 uqubah, 5 fid dunya wa 3 'indal maut wa 3 fi qabrih wa 3 'inda khurujihi minal qabr. Kata beliau, kalau orang meninggalkan salat, menggampangkan salat, maka Allah akan berikan hukuman. Hukumannya ada 5 hukuman di dunia. Sama hidup di dunia. Semuanya total ada 15 hukuman. 15 hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. 5 hukumannya di dunia semasa kita hidup. 3 ketika kita mati lagi sakaratul maut. 3-nya lagi ketika kita di dalam kubur, saudara. 3-nya lagi ketika kita dibangkitkan keluar dari kubur. Na'udzubillah min. Di dunia apa aja hukuman yang akan diberikan bagi orang yang meninggalkan sholat? Di dunia apa aja? Fa ammal lawati fi dunia, adapun yang didapatkan di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat, fal ula tunza'ul barakatu fi umrihi. Dicabut keberkahan dari umurnya, saudara. Hidupnya nggak produktif, nggak ada keberkahan dari umurnya, nggak berasa. Sebulan, seminggu, sebulan, setahun lewat begitu aja. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, saudara. Kenapa kita berasa kadang-kadang waktu kita nggak ada keberkahan, umurnya nggak ada keberkahan? Salah satu sebabnya gara-gara meninggalkan sholat. Jadi yang pertama di dunia, tunza'u barakatu min umrihi, dicabut keberkahan dari umurnya. Yang kedua, tumhasima salihin fi wajhih. Orang kalau udah meninggalkan sholat di dunia nih hukumannya, kata di dalam riwayat ini disebutkan, mukanya gelap. Tanda-tanda orang soleh di mukanya dihapus. Kadang-kadang Bu, Pak, ya, muka orang soleh bisa dikenali bukan dari warna kulitnya. Ada orang warna kulitnya putih, tapi mukanya gelap, nggak ada cahaya, sumpek ngelihatnya. Ada orang mukanya hitam, tapi walaupun kulitnya hitam, ada cahaya, enak dipandangnya, saudara. Kenapa? Karena ada nur, ada cahaya kesolehan di wajahnya. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat, semahal apapun skincare-nya, sebagus apapun krimnya, seputih apapun kulitnya, dihapus tuh cahaya orang-orang soleh, tanda-tanda orang-orang soleh dari wajahnya. Na'udzubillah min. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah Ta'ala alaih. Karena sholat ini panglimanya amal soleh. Di dunia kalau dia nggak sholat, maka setiap amal yang dia amalkan nggak dapat pahala, saudara. Karena panglimanya amal adalah sholat. Warabi' la yurfa'alahu du'a'un illa sama'. Di dunia orang yang meninggalkan sholat, doanya nggak diijabah sama Allah Ta'ala. Doanya nggak diangkat ke langit, saudara. Gara-gara meninggalkan sholat. Yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is shalihin. Orang yang meninggalkan sholat nggak dapat kebagian doanya orang soleh. Jadi Bu, Pak, orang-orang soleh itu kalau lagi sholat, orang-orang soleh itu baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang yang soleh itu dapat bagian doa dalam setiap sholat, saudara. Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Berarti kalau kita nggak lakukan sholat, kita nggak masuk dalam bagian itu, nggak dapat doanya orang-orang Berarti rugi apa kagak? Ini 5 nih di dunia nih Bu. Di dunia aja udah serem banget. 5 tadi. 5 hukuman dari Allah buat orang yang nggak sholat selama di dunia. 1, dicabut keberkahan umur. 2, dihapus cahaya orang soleh di wajahnya. 3, amalnya nggak diterima. 4, doanya nggak diterima. Yang 5, nggak dapat bagian dari doanya orang-orang soleh. Itu baru di dunia. Kemudian berikutnya, ada 3 hukuman baginya ketika sakaratul maut. Di saat-saat yang sangat menentukan, persimpangan jalan. Kalau ketika itu kita amalnya baik, maka akan husnul khatimah, setelahnya nikmat-nikmat dan nikmat. Tapi ketika detik-detik sakaratul maut, di persimpangan jalan, amal kita selama hidup buruk, akhirnya meninggal nggak bawa iman, belok ke kiri, su'ul khatimah, na'udzubillah min. Itu saat-saat ketika sakaratul maut, saat-saat yang betul-betul kita butuh sama rahmat Allah Ta'ala, saudara. Dalam sepanjang hidup kita, kita paling butuh rahmat Allah waktu sakaratul maut. Tapi kata riwayat ini disebutkan, orang ketika kalau di dunia biasa nggak sholat, nanti ketika sakaratul maut dia mendapatkan hukuman. Apa hukumannya saat sakaratul maut? Yang pertama, annahu yamutu darilan. Yang pertama, meninggal dalam keadaan hina, saudara. Hina dina, dia meninggal. Yang kedua, yamutu ja'ian, meninggal dalam keadaan lapar. Ketika sakaratul maut, kelaparan luar biasa. Dan yang ketiga, yamutu atsyanan, dia mati dalam keadaan aus. Bahkan saking ausnya, orang yang suka ninggalin sholat ketika hidupnya, saking ausnya dia ketika sakaratul maut, law suqiya biharad dunya ma rawiya min atsyih. Andai kata dikasih minum air 1 lautan yang ada di dunia, maka dia nggak bakal hilang dahaganya, saudara. Saking ausnya dia ketika sakaratul maut. Itu gara-gara suka meninggalkan sholat. Jelas atau tidak? Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jadi 5 hukuman ketika masih di dunia, 3 hukuman ketika sakaratul maut. Kemudian berikutnya 3 lagi hukuman ketika di dalam kubur. Dan kita semua bakal masuk ke dalam kubur. Apa hukumannya bagi orang yang gak suka sholat dalam kubur? Fal ula yadhiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uh. Orang yang meninggalkan sholat semasa hidupnya, kuburannya akan nyempit, sempit dan menyempit sampai remuk tulang belulangnya hancur, saudara. Itu yang pertama. A'udzubillah min dzalik. Wa tsaniya yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Yang ketiga, yang kedua, di dalam kuburnya itu akan menyalah api seolah-olah dia terbakar bara siang dan malam. Kalau orang yang suka meninggalkan sholat di dalam kuburnya. Allah, mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Saya sengaja bacakan riwayat ini, saya sengaja supaya kita terhindar. Ini penyakit yang mesti kita hindarin, saudara. Kita nggak akan bisa ngindarin satu penyakit kecuali kalau kita tahu bahayanya penyakit tersebut. Nggak ada penyakit yang lebih bahaya daripada meninggalkan sholat. Dan ini yang menjadi penyebab datangnya bala di tengah umat, saudara. Jadi di dalam kubur, selain kuburnya menyempit, remuk tulang belulangnya, kemudian yang kedua, kuburannya akan menyalah api sehingga dia seolah-olah terbakar di atas bara 24 jam siang dan malam. Na'udzubillah min. Wa tsalitsa yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismuhu syuja'ul aqra. Ainahu min nar wa adfaruhu min hadid. Tulu kulli dhufrin masiratu yawmin. Yukallimul mayyita fayaqul ana syuja'ul aqra. Di dalam riwayat ini disebutkan orang yang enggak sholat itu nanti di kuburannya Allah akan kirimkan dia 1 ular. Ular yang namanya syuja'ul aqra. Ini ular syuja'ul aqra yang Allah kirimkan khusus buat orang-orang yang semasa hidupnya enggak sholat, saudara. Ini ular syuja'ul aqra, ainahu min nar. Kedua matanya dari api. Kemudian wa adfaruhu min hadid. Apa namanya? Kuku-kukunya dari besi, saudara. Saking tajamnya kukunya itu. Matanya dari api, kuku-kukunya dari besi. Tulu kulli dhufrin masiratu yawm. Itu kukunya panjang luar biasa buat mencabik-cabik orang yang enggak sholat. Yukallimul mayyita
Itu yang namanya ular syuja'ul aqra tadi, dia akan ngajak bicara mayit. Jenazah dalam kubur yang enggak salat diajak bicara, fayaqulu ana syuja'ul aqra. Akulah syuja'ul aqra yang diutus untuk orang yang meninggalkan salat. Wa sautuhu mithlu ra'dil qasif. Itu suaranya kalau sudah bicara saking seremnya seperti petir yang menyambar, Saudara. Saking menakutkannya suara syuja'ul aqra tadi. Yaqulu amarani Allah Ta'ala an adribak ala tadhi'i salatus subuh ila ba'da tulu'i syams. Wa adribak ala tadhi'i salatul dhuhr ila al-'asr. Syuja'ul aqra itu bilang apa? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mukul kamu. Mukul kamu karena kamu sudah menyia-nyiakan salat subuh sampai matahari terbit, kamu baru salat subuh. Kemudian saya diperintahkan oleh Allah untuk mukul kamu karena kamu menghilangkan salat zuhur sampai masuk waktu asar. Karena kamu mengabaikan salat asar sampai waktu maghrib. Karena kamu mengabaikan waktu maghrib sampai waktu isya. Karena kamu mengabaikan waktu salat isya sampai masuk waktu subuh, Saudara. Itu disebutkan fakullama darabahu darbah yaqusu fil ardi 70 dhira' fala yazal fil qabri mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Setiap satu pukulan yang dipukul oleh syuja'ul aqra tadi, ular syuja'ul aqra, di riwayat ini disebutkan itu pukulannya saking kencangnya sampai-sampai mayit itu tembus ke dalam tanah sampai 70 dhira', Saudara. Setiap satu pukulan. Saking kerasnya pukulan tersebut, dan kalau orang yang enggak sholat terus-terusan, dia akan seperti itu dalam keadaan diadab terus dalam kuburnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min. Allah mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah Ta'ala. Wa amma allati tusibuhu 'inda al-khuruj min al-qabri fi mawqif al-qiyamah fa shiddatul hisab wa sakhatur rabb wa dukhulin nar. Itu di neraka itu masih dalam kubur nih. 3 dalam kubur. Udah 12 tadi yang disebutkan. 5 selama hidup di dunia, 3 selama sakaratul maut, kemudian 3 lagi ketika dalam kubur, Saudara. Kemudian di sini sisanya disebutkan sallu ala Nabi Muhammad. Di sini disebutkan sisanya 3 lagi ketika dia keluar dari dalam kubur, fasyiddatul hisab wa sakhatur rabb wa dukhulin nar, mendapatkan hisab yang berat, kemudian mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Taala. Ada satu cerita di sini disebutkan oleh Syekh Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang perempuan dari Bani Israel, dan saking besarnya dosa orang meninggalkan sholat. Maka jangan main-main, Pak Bu. Sama orang meninggalkan sholat jangan main-main. Saking besarnya dosa meninggalkan sholat, sampai disebutkan ada seorang perempuan dari Bani Israel. Perempuan dari Bani Israel datang ke Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah, adnabtu dhanban 'aziman wa qad tubtu ila Allah fad'u Allah an yaghfira li dhanbi wa yatuba 'alai. Perempuan datang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku ini sudah melakukan dosa besar, kata perempuan tadi. Tapi aku udah tobat, minta ampun nama Allah. Mintakan nama Allah, berdoalah kepada Allah supaya dosa aku diampuni oleh Allah dan Allah menerima taubat saya. Ini omongannya perempuan tadi yang datang ke Nabi Musa. Faqala laha Musa alaihi salam, Nabi Musa ngomong ke perempuan tadi, "Ma dzambuk, dosa kamu apa? Sampai dosanya seperti ini begitu besar, kamu takut banget enggak diampuni sama Allah. Dosanya apa?" Fanazala Jibril alaihi salam, maka turunlah maka faqalat ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Wahai Nabi Musa, perempuan ini mengatakan, aku berzina. Setelah aku berzina, lahirlah anak dari hasil perzinahan tadi. Setelah itu, karena aku nggak mau megang anak tersebut, dibunuh anaknya, Saudara. Jadi perempuan zina, hamil di luar nikah, dapat anak, anaknya dibunuh. Saya mau tanya, jahat atau tidak? Kejam atau tidak? Besar kan ya dosanya? Nabi Musa begitu dengar itu, apa kata Musa? Faqala Musa, ukhruji ya fajirah, la tanzilun nar minas sama' fatuhriqna bi syu'mik. Perempuan bejat, kata Nabi Musa, keluar kamu dari sini. Saya nggak mau sampai turun api dari langit, kita semua terbakar gara-gara sialnya dosa yang kamu lakukan. Nabi Musa melihat ini perempuan udah keterlaluan, kelewatan dosanya, udah melampaui batas daripada kewajaran. Keluar kamu, jangan ada di sini. Kami takut turun bala azab gara-gara ada kamu di sini. Akhirnya apa? Yang terjadi, fakharajat min indihi munkasiratul qalb. Perempuan tadi yang udah niat tobat keluar dari Nabi Allah Musa dalam keadaan hatinya hancur, sedih perempuan tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Fanazala Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, wa qala ya Musa ar-Rabb ta'ala yaqul lak lima radatta ta'ibah. Ya Musa, ma wajadta syarran minha?
Kata malaikat Jibril, wahai Musa, Allah Ta'ala mengatakan kepadamu, kenapa kamu tolak itu perempuan yang mau taubat? Tidaklah kamu dapatkan orang yang dosanya lebih buruk daripada dosa perempuan tersebut. Kenapa kamu tolak dosa dia? Masih ada dosa yang lebih buruk dari dosa perempuan tersebut. Nabi Musa heran, ini dosa udah parah banget ini. Zina, hamil di luar nikah, anaknya dibunuh. Kata malaikat Jibril, ada dosa yang lebih parah dari ini. Kata Nabi Allah Musa, ya Jibril, wa masyarun minha. Wahai Jibril, dosa apa yang lebih parah dari yang dilakukan oleh perempuan ini, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, qala man yatrukus salah 'amidan muta'ammidan. Dosanya orang yang meninggalkan sholat sengaja tanpa ada uzur. Dia meninggalkan sholat, maka dosanya lebih besar daripada perempuan yang berzina, hamil dari zina tersebut, kemudian dia bunuh anaknya. Na'udzubillah min. Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini jangan ada yang ngegampangin sholat lagi ya. Sampai mati mudah-mudahan kita nggak ninggalkan sholat. Kalau ada yang punya hutang-hutang sholat dulu segera bayar. Dicicil, sebisanya dicicil. Habib saya nggak tahu hutang saya ini berapa tahun yang saya ninggalkan sholat. Kira-kira saja. Kira-kira cicil pelan-pelan sambil niat untuk tuntaskan. Dicicil. Sisanya jangan tinggalkan sholat dalam kehidupan kita. Hancur saudara. Kalau kita ninggalin sholat hancur. Masa kita ngejauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, lari dari Allah Taala. Satu, kita rugi karena nggak mendapatkan fawaid daripada manfaat sholat. Yang kedua, kita bisa hancur gara-gara mendapatkan adab dan iqab bagi mereka yang meninggalkan sholat. Maka pelajaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini, jangan pernah lagi meninggalkan sholat. Tancapkan dalam hati kita, mohon ampun sama Allah atas kelalaian kita selama ini dalam mengerjakan sholat. Kelalaian kita selama ini dalam menunaikan sholat. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan sampai mati kita nggak ninggalkan sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita, orang-orang yang kita cinta, semuanya sampai mati nggak ninggalkan sholat. Hidup dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan sholat. Besok di dalam kubur diberikan nikmat oleh Allah karena sholat, dan dibangkitkan di akhirat bersama-sama orang yang ahli sholat. Ala hadhihi niyah wa likulli salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, sebelum nanti kita tutup dengan zikir jalalah seperti biasa, saya yang pertama meminta barokah doa buat semua jamaah Al-Baha yang saya cintai. Insyaallah saya mohon doa. Kemarin baru saja saya menjalankan sidang tertutup disertasi doktoral. Jadi saya sedang belajar S3 saat ini di bidang pendidikan agama Islam di Universitas Islam Internasional Darul wa Da'wah. Tugas akhir di S3 itu disebut disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Untuk kepentingan dakwah, karena zaman sekarang gelar itu penting untuk kepentingan dakwah, untuk memperluas cakupan dakwah kita penting saat ini. Selain kita belajar menambah ilmu, itu juga sebagai sebuah sarana untuk memperluas cakupan dakwah kita. Saya minta doa, minta barokah doanya. Alhamdulillah ujian kualifikasi sudah, ujian proposal sudah, kemarin ujian tertutup sudah. Jadi penulisannya sudah selesai, kemarin sudah ujian tertutup. Insyaallah mudah-mudahan akhir bulan ini ujian terakhir, ujian terbuka, seminar daripada promosi doktoral. Ya, ujian terbuka untuk mendapatkan gelar doktor. Saya minta doa, mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah, dikasih keberkahan oleh Allah, dikasih kemanfaatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita minta barakah Fatihah. Ini apa meninggal tuh? Enggak, sakit guys. Untuk jamaah daripada majelis yang sakit, di antaranya ada Fatihatus Salihah binti Fadil, mertua dari kakaknya Kiai Alfan, dan juga semua keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga yang ketiga, saya minta barakah Fatihahnya untuk guru saya, Ustadz Dr. Syahri Samudin yang kemarin baru meninggal dunia, salah satu guru kami di Dalwa, di Darul Qahwah Da'wah. Juga kebetulan ini bulan Safar, ayah saya wafat di bulan Safar, Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Saya minta barakah Fatihahnya. Begitu pula orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Nuhdi ila ruhihimul Fatihah.